Apakah Anda tahu bahwa ruang tamu yang rapi dan tertata bisa mempengaruhi kelancaran rezeki dan kehidupan Anda? Ternyata, setiap sudut di ruang tamu memiliki peran penting dalam menarik energi positif. Mari temukan bagaimana penataan ruang tamu yang tepat bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Selamat datang di video kali ini, di mana kita akan membahas hal-hal yang sering terlupakan dalam menata ruang tamu, namun sebenarnya sangat berpengaruh pada keberuntungan dan kelancaran rezeki di rumah. Dari pemilihan warna hingga posisi furnitur, setiap detail memiliki arti. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan tips penting ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya yang bisa membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Berikan komentar di bawah dan beritahu kami, ruang tamu seperti apa yang Anda impikan. Dan pastikan untuk share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan inspirasi untuk ruang tamu yang lebih nyaman dan penuh energi positif. Ruang tamu adalah wajah pertama rumah Anda yang dilihat tamu. Oleh karena itu, penataan yang rapi sangat penting untuk menciptakan kenyamanan. Ketika ruang tamu terlihat teratur, bukan hanya ruangan yang terasa lebih luas, tetapi energi positif juga dapat mengalir lebih lancar. Sebaliknya, ruang tamu yang berantakan hanya akan menambah kebingungan dan ketidaknyamanan, baik bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Penataan ruang tamu yang berantakan dapat memberikan kesan negatif baik kepada penghuni rumah maupun tamu yang berkunjung. Ketika ruang tamu terlihat tidak rapi, banyak barang yang tidak terorganisir, hal ini dapat menciptakan perasaan tidak nyaman dan membuat suasana hati menjadi kacau. Sebuah ruang tamu yang penuh dengan barang-barang yang tersebar sembarangan atau tidak teratur tidak hanya merusak estetika, tetapi juga menghambat aliran energi positif yang seharusnya mengalir dengan lancar. Menurut beberapa tradisi dan kepercayaan, lingkungan yang berantakan bisa membawa energi negatif yang merugikan kehidupan sehari-hari, termasuk rezeki. Sebaliknya, ruang tamu yang tertata rapi menunjukkan ketenangan dan keteraturan, yang akan membantu menciptakan perasaan nyaman dan bahagia di dalam rumah. Menjaga kerapian ruang tamu juga mempermudah penghuninya untuk mengakses berbagai kebutuhan tanpa rasa stres atau kebingungan. Selain itu, kerapian membantu menenangkan pikiran dan memberi ruang bagi energi positif untuk masuk. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa semua barang memiliki tempat dan jangan sampai ada yang tercecer atau tidak terorganisir dengan baik. Setelah memastikan ruang tamu rapi, mari kita lihat meja tamu. Meja tamu yang terlalu kecil justru memberi kesan sempit dan tidak terorganisir. Memilih meja yang proporsional membantu menciptakan kesan seimbang dan nyaman. Meja tamu yang tepat juga memungkinkan interaksi lebih mudah dan membuat tamu merasa lebih diterima di ruang tamu. Meja tamu adalah elemen penting dalam ruang tamu yang berfungsi untuk memberi kenyamanan bagi tamu dan penghuni rumah. Namun, meja tamu yang terlalu kecil dapat memberikan kesan sempit dan terbatas. Hal ini bisa membuat ruang tamu terasa tidak seimbang dan tidak nyaman untuk dihuni. Ketika meja tamu terlalu kecil, seringkali tamu merasa tidak memiliki cukup ruang untuk meletakkan barang atau minuman mereka. Selain itu, meja yang kecil juga dapat menghambat interaksi sosial karena memberikan kesan kurang terbuka. Menurut beberapa tradisi, desain ruang tamu yang tidak harmonis atau tidak cukup mampu menampung kebutuhan sosial dan praktis penghuni rumah bisa menghalangi aliran energi positif. Dalam banyak kebudayaan, ruang tamu dianggap sebagai tempat di mana keluarga dan tamu berkumpul, dan meja tamu yang cukup besar memberikan ruang bagi obrolan, hiburan, dan keterikatan emosional. Meja yang terlalu kecil tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi. Pilihlah meja tamu yang proporsional, cukup besar untuk menampung barang-barang, namun tetap sesuai dengan ukuran ruang tamu agar menciptakan suasana yang harmonis dan penuh energi positif. Setelah memastikan meja tamu Anda proporsional dan nyaman, kita beralih ke elemen dekoratif yang seringkali menjadi pusat perhatian, cermin. Cermin dapat memperluas ruang dan memantulkan cahaya, memberi kesan ruangan yang lebih luas dan terang. Namun, penting untuk meletakkan cermin di posisi yang tepat. Jika cermin diletakkan menghadap pintu depan, energi positif yang masuk bisa terpantul keluar, menghalangi rezeki dan keberuntungan. Sebaliknya, cermin yang ditempatkan di posisi yang strategis, seperti di sisi ruangan atau di area yang tidak menghalangi pintu, dapat meningkatkan pencahayaan dan memperkuat aliran energi positif. Jadi, pastikan cermin Anda berada di tempat yang mendukung kenyamanan dan suasana menyambut di ruang tamu Anda. Cermin dapat menjadi elemen dekorasi yang sangat bermanfaat di ruang tamu. Selain berfungsi untuk melihat penampilan, cermin juga dapat memperluas ruang dan menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan terang.
Namun, jika cermin ditempatkan di tempat yang salah, misalnya menghadap pintu depan atau di tempat yang memantulkan langsung pintu masuk rumah, hal ini bisa berdampak negatif. Menurut kepercayaan Feng Shui dan beberapa tradisi lainnya, cermin yang menghadap pintu depan dapat memantulkan energi keluar dari rumah, dan ini dipercaya bisa menghalangi datangnya rezeki serta keberuntungan. Pintu depan adalah titik masuknya energi positif, dan cermin yang ada di depan pintu akan membuat energi itu terpantul keluar. Hal ini dapat menyebabkan aliran energi di rumah menjadi tidak lancar dan menghambat kesuksesan serta kebahagiaan penghuni rumah. Untuk menghindari hal ini, pastikan cermin diletakkan di tempat yang strategis, seperti di sisi ruangan yang tidak menghadap langsung ke pintu atau jendela. Cermin yang diletakkan dengan benar tidak hanya memperindah ruang tamu, tetapi juga dapat meningkatkan kenyamanan dan membawa keberuntungan bagi rumah tersebut. Setelah memastikan cermin Anda ditempatkan dengan tepat, kini saatnya kita melihat elemen yang tidak kalah penting, warna dinding. Warna dinding memiliki kekuatan besar dalam menciptakan suasana ruang tamu. Warna gelap memang bisa memberikan kesan elegan, tetapi jika digunakan secara berlebihan, bisa membuat ruang terasa sempit dan suram. Sebaliknya, warna terang seperti putih, krem, atau pastel akan memberi kesan lapang, cerah, dan menyegarkan. Warna-warna ini mendukung aliran energi positif, menciptakan ruang tamu yang tidak hanya nyaman, tetapi juga membuka peluang baru. Jadi, pastikan Anda memilih warna yang menambah kehangatan dan memberikan kenyamanan. Warna dinding ruang tamu memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang sesuai dengan keinginan penghuni rumah. Warna gelap seperti hitam, coklat tua, atau abu-abu gelap sering dianggap elegan. Namun jika digunakan secara berlebihan, warna gelap dapat menciptakan kesan suram dan tidak energik. Ruang tamu yang terlalu gelap bisa memberikan perasaan tertekan dan kurang semangat. Warna gelap juga dapat membuat ruangan terasa lebih kecil dan sempit, sehingga tidak ideal untuk ruang tamu yang seharusnya menjadi tempat yang menyambut tamu dan memberikan kenyamanan. Dalam tradisi Feng Shui, warna-warna gelap di ruang tamu dipercaya dapat menghalangi aliran energi positif yang bisa berpengaruh pada keharmonisan rumah dan kehidupan penghuni rumah. Sebaliknya, warna-warna terang seperti putih, krem, atau pastel dapat memberikan kesan lapang dan cerah, menciptakan suasana yang lebih hidup dan segar. Selain itu, warna terang juga bisa memantulkan cahaya lebih baik, sehingga membuat ruang tamu terasa lebih hangat dan menyambut. Dengan memilih warna dinding yang lebih terang, ruang tamu akan terasa lebih luas, ceria, dan membawa energi positif yang mendukung kelancaran hidup. Setelah memilih warna yang tepat, kita beralih ke pencahayaan, yang juga berperan sangat penting. Pencahayaan yang cukup akan membuat ruang tamu terasa lebih hidup dan menyambut. Pencahayaan yang minim justru bisa membuat ruangan terasa pengap dan suram, yang tentunya menghambat aliran energi positif. Dengan cahaya yang tepat, baik dari sumber alami atau lampu, ruang tamu akan terasa lebih luas, cerah, dan penuh kehidupan. Pencahayaan yang baik juga membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu maupun penghuni rumah. Jadi, pastikan ruang tamu Anda memiliki pencahayaan yang cukup untuk mendukung suasana yang diinginkan. Pencahayaan adalah elemen penting dalam mendekorasi ruang tamu. Pencahayaan yang buruk atau minim dapat menciptakan suasana yang suram dan tidak menyenangkan. Dalam ruang tamu, pencahayaan yang cukup sangat diperlukan untuk menciptakan atmosfer yang hangat dan menyambut. Ketika ruang tamu kurang pencahayaan, hal ini dapat membuat ruangan terasa pengap dan tidak nyaman. Selain itu, pencahayaan yang buruk juga dapat menurunkan kualitas interaksi sosial, karena tamu atau anggota keluarga akan merasa tidak nyaman atau tidak bisa melihat dengan jelas. Menurut prinsip Feng Shui, pencahayaan yang cukup bisa membawa energi positif yang memperlancar rezeki dan kebahagiaan dalam rumah. Cahaya alami dari matahari sangat dianjurkan, karena selain memberi energi positif, cahaya matahari juga baik untuk kesehatan. Jika cahaya alami tidak cukup, gunakan pencahayaan buatan yang lembut namun cukup terang, seperti lampu gantung atau lampu meja yang terarah. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau redup, karena bisa mengganggu kenyamanan dan menciptakan ketegangan di ruang tamu. Dengan pencahayaan yang tepat, ruang tamu akan terasa lebih cerah, nyaman, dan mengundang energi positif yang mendukung kehidupan sehari-hari. Setelah memastikan pencahayaan tepat, mari kita bicarakan tentang barang-barang yang ada di ruang tamu. Terkadang, kita menyimpan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak diperlukan lagi. Barang-barang yang menumpuk ini justru membuat ruang tamu terasa sempit dan penuh sesak. Menyingkirkan barang yang tidak dibutuhkan adalah langkah pertama untuk menciptakan ruang yang lebih terbuka dan nyaman. Dengan ruang yang lebih lapang,
energi positif bisa mengalir lebih bebas dan ruang tamu Anda akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Salah satu pantangan utama yang harus dihindari di ruang tamu adalah menempatkan barang-barang yang tidak berguna atau tidak perlu. Terkadang, kita merasa lebih mudah untuk menyimpan barang yang tidak lagi digunakan atau barang-barang yang tidak memiliki nilai praktis di ruang tamu, dengan alasan tidak tahu harus meletakkannya di mana. Namun, ini bisa menciptakan kekacauan dan menghambat aliran energi positif dalam rumah. Barang-barang yang tidak memiliki tujuan atau fungsi hanya akan membuat ruang tamu terlihat sempit dan penuh sesak, dan bisa menyebabkan perasaan tertekan bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Keberadaan barang-barang tersebut bisa menjadi penghalang bagi datangnya rezeki dan keberuntungan. Menurut prinsip Feng Shui, setiap barang yang ada di dalam rumah harus memiliki fungsi yang jelas. Barang yang tidak berguna hanya akan memblokir aliran energi baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembersihan secara rutin dan menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu. Dengan cara ini, ruang tamu akan terasa lebih lapang, rapi, dan lebih energik, sehingga menciptakan atmosfer yang lebih baik untuk semua penghuni rumah. Setelah ruang tamu Anda terasa lebih lapang, kita masuk ke tahap dekorasi. Dekorasi yang berlebihan justru bisa menciptakan kesan penuh sesak dan mengganggu kenyamanan. Pilihlah dekorasi yang sederhana namun elegan, agar ruang tamu tetap terlihat cantik tanpa menghalangi aliran energi baik. Dekorasi yang seimbang akan menciptakan kesan harmonis dan menyambut setiap orang yang datang ke rumah Anda. Ingat, keindahan tidak selalu harus berasal dari banyaknya barang. Kadang, sedikit tapi tepat jauh lebih berkesan. Meskipun dekorasi ruang tamu dapat mempercantik suasana, penggunaan dekorasi yang berlebihan justru bisa memberikan kesan berantakan dan mengganggu kenyamanan. Ruang tamu yang dipenuhi dengan berbagai macam dekorasi yang tidak terkoordinasi bisa menciptakan suasana yang terlalu sibuk dan mengganggu aliran energi dalam ruangan. Hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, baik bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Keberadaan berbagai dekorasi yang tidak serasi juga bisa mengganggu estetika ruang tamu, menjadikannya terasa penuh sesak dan tidak harmonis. Dalam banyak kebudayaan, ruang tamu dianggap sebagai tempat yang harus nyaman dan menenangkan, di mana keluarga bisa berkumpul dan berinteraksi. Terlalu banyak elemen dekorasi yang tidak terorganisir bisa menghalangi tujuan tersebut. Agar ruang tamu tetap terlihat elegan dan menyenangkan, pilihlah dekorasi yang sederhana namun bermakna. Gunakan sedikit hiasan yang tepat dan pastikan semuanya saling melengkapi. Dengan dekorasi yang seimbang dan tidak berlebihan, ruang tamu akan terasa lebih harmonis, terbuka, dan mendatangkan energi positif. Tanaman hidup adalah elemen alami yang memberi kehidupan pada ruang tamu Anda. Tanaman palsu, meskipun terlihat indah, tidak memberikan efek yang sama. Tanaman hidup dapat meningkatkan kualitas udara, memberikan nuansa segar, dan mendatangkan energi positif ke dalam rumah. Tanaman hijau yang dirawat dengan baik menciptakan kesan alami yang menyegarkan, sekaligus menjadi simbol pertumbuhan dan kedamaian. Gantilah tanaman palsu dengan tanaman hidup untuk menciptakan ruang tamu yang lebih sehat dan penuh energi positif. Tanaman hidup adalah salah satu elemen dekorasi yang sangat bermanfaat di ruang tamu. Selain memberikan sentuhan alami, tanaman hidup juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara dan membawa energi positif ke dalam rumah. Namun, penggunaan tanaman palsu justru bisa membawa dampak sebaliknya. Tanaman palsu tidak dapat menghasilkan oksigen, tidak memberikan rasa hidup yang segar, dan tidak membawa energi alami seperti tanaman hidup. Dalam berbagai tradisi spiritual, tanaman hidup dianggap sebagai simbol kehidupan dan pertumbuhan yang dapat meningkatkan aliran energi positif di rumah. Tanaman palsu, yang tidak tumbuh atau berkembang, diyakini tidak dapat memberikan manfaat tersebut. Sebaliknya, mereka hanya menambah kesan kaku dan mati dalam ruangan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengganti tanaman palsu dengan tanaman hidup yang dirawat dengan baik. Beberapa tanaman, seperti tanaman hijau atau bunga-bunga kecil, dapat memberikan kesan segar dan cerah, serta meningkatkan suasana hati dan kebahagiaan. Tanaman hidup juga dapat menjadi elemen dekorasi yang indah dan membawa suasana alam yang lebih nyaman dalam ruang tamu. Sekarang, mari kita bicarakan tentang meja tamu. Meskipun meja dengan sudut tajam bisa tampak modern, bentuk tersebut bisa menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman. Meja dengan sudut yang tajam sering disebut sebagai sharpshooters, yang bisa mengganggu aliran energi positif dan bahkan menyebabkan cedera. Untuk itu, pilihlah meja dengan sudut yang lebih lembut dan melengkung. Meja berbentuk bulat atau oval lebih baik untuk menciptakan suasana yang tenang, aman, dan seimbang,
serta mendukung aliran energi yang harmonis di ruang tamu. Meja tamu dengan sudut yang tajam atau runcing memang tampak elegan, tetapi sebenarnya bisa membawa pengaruh buruk terhadap energi di dalam ruang tamu. Sudut tajam ini sering disebut dengan istilah sharp shooters dalam Feng Shui, yang dapat menciptakan ketegangan atau rasa tidak nyaman bagi penghuni rumah dan tamu yang berkunjung. Menurut prinsip Feng Shui, furnitur dengan sudut tajam dapat mengalihkan atau menghambat aliran energi positif yang bisa berdampak buruk bagi kesejahteraan penghuni rumah. Selain itu, sudut yang tajam pada meja tamu dapat menyebabkan cedera fisik, terutama bagi anak-anak atau orang yang kurang waspada. Meja dengan sudut tajam cenderung menciptakan kesan keras dan kaku, yang bisa menurunkan kenyamanan di ruang tamu. Sebagai solusi, pilihlah meja tamu yang memiliki bentuk bulat atau melengkung. Meja berbentuk bulat atau oval dapat memperlancar aliran energi dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dan nyaman. Furnitur dengan bentuk yang lebih lembut ini juga lebih aman, karena mengurangi risiko cedera akibat benturan. Sofa adalah pusat dari ruang tamu, dan penempatannya sangat penting. Pastikan sofa Anda diletakkan di posisi yang strategis, menghadap pintu atau pusat ruangan. Sofa yang membelakangi pintu bisa memberikan kesan terisolasi dan kurang nyaman. Posisi sofa yang baik memungkinkan penghuni rumah merasa lebih terbuka dan aman. Hal ini juga membantu meningkatkan interaksi sosial dan aliran energi positif. Tempatkan sofa di posisi yang menghadap pintu atau di pusat ruang tamu untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka dan menyambut. Sofa merupakan elemen utama dalam ruang tamu yang sering menjadi tempat berkumpul keluarga atau tempat tamu duduk. Oleh karena itu, penempatan sofa sangat penting untuk kenyamanan dan aliran energi positif di ruang tamu. Jika sofa diletakkan dengan posisi yang tidak strategis, misalnya membelakangi pintu atau jendela, ini dapat menyebabkan perasaan tidak aman bagi penghuni rumah. Posisi sofa yang tidak menghadap pintu atau pusat ruang tamu bisa menciptakan perasaan terisolasi dan canggung, yang berdampak negatif pada interaksi sosial. Menurut prinsip Feng Shui, sofa sebaiknya diletakkan menghadap pintu atau setidaknya berada dalam posisi yang memungkinkan penghuni untuk melihat siapa yang masuk tanpa merasa terancam. Posisi ini memberikan rasa aman dan meningkatkan kenyamanan saat bersantai atau berbicara dengan tamu. Selain itu, sofa yang ditempatkan dengan baik juga akan mengoptimalkan penggunaan ruang tamu, menjadikannya lebih luas dan lebih terbuka. Oleh karena itu, pastikan untuk menempatkan sofa di posisi yang nyaman dan dapat meningkatkan suasana hati serta interaksi sosial di ruang tamu. Setelah memperhatikan posisi sofa, mari kita lanjutkan ke warna hitam. Warna hitam memberikan kesan elegan, tetapi jika digunakan berlebihan, bisa membuat ruang tamu terasa gelap dan berat. Penggunaan warna hitam yang berlebihan dapat memblokir aliran energi positif dan menciptakan suasana yang menekan. Sebagai gantinya, gunakan warna hitam sebagai aksen atau pelengkap pada dekorasi kecil seperti bantal atau lampu. Kombinasikan dengan warna cerah untuk menciptakan keseimbangan yang baik dan menjaga ruang tamu tetap terasa terbuka dan nyaman. Warna hitam sering dianggap elegan dan kuat. Namun jika digunakan secara berlebihan di ruang tamu, warna ini dapat menciptakan suasana yang terlalu gelap dan menekan. Dalam desain interior, warna hitam sering dipilih untuk memberikan kesan modern dan dramatis. Tetapi jika digunakan di dinding atau furnitur dalam jumlah yang berlebihan, dapat memberi efek negatif pada atmosfer ruang tamu. Ruang tamu yang didominasi oleh warna hitam bisa membuat suasana menjadi suram dan menekan energi positif. Dalam banyak tradisi desain, warna hitam yang terlalu dominan dapat menciptakan perasaan terkurung dan kurang terbuka, yang dapat berdampak pada perasaan penghuninya. Selain itu, warna hitam yang berlebihan dapat menciptakan kesan ruang yang sempit, dan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman saat berada di dalamnya. Untuk menghindari hal ini, disarankan untuk menggunakan warna hitam sebagai aksen atau elemen dekorasi kecil, seperti pada bantal, lampu, atau aksesoris lainnya. Kombinasikan dengan warna cerah seperti putih, krem, atau pastel untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik. Dengan demikian, ruang tamu akan tetap elegan tetapi tidak terasa gelap atau menekan, dan energi positif tetap dapat mengalir dengan lancar. Salah satu elemen yang sangat penting namun sering dilupakan adalah ventilasi. Tanpa ventilasi yang cukup, udara di ruang tamu akan terasa pengap dan tidak segar, yang bisa mengganggu kenyamanan penghuni. Ventilasi yang baik memungkinkan udara segar mengalir masuk, menciptakan ruang tamu yang lebih nyaman dan sehat. Dengan ventilasi yang memadai, energi positif bisa mengalir dengan lancar, memberi ruang bagi kedamaian dan kesejahteraan.
Pastikan ruang tamu Anda memiliki jendela yang cukup besar dan ventilasi yang baik agar udara tetap segar dan aliran energi tetap lancar. Ventilasi yang baik sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sehat di ruang tamu. Tanpa ventilasi yang cukup, udara di ruang tamu akan terasa pengap dan tidak segar, yang dapat membuat penghuni merasa tidak nyaman. Ventilasi yang buruk juga dapat memengaruhi kualitas udara di dalam rumah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan penghuni rumah. Selain itu, ruang yang tidak memiliki sirkulasi udara yang baik akan terasa lebih sempit dan kurang menyenangkan. Dalam konsep Feng Shui, sirkulasi udara yang baik adalah salah satu cara untuk menjaga aliran energi positif dalam rumah. Ketika udara dapat bergerak dengan bebas dan segar, energi baik akan masuk dan beredar di seluruh rumah. Jika ruang tamu kekurangan ventilasi, maka akan terhalang aliran energi baik yang seharusnya membawa keberuntungan dan kelancaran rezeki. Untuk menghindari masalah ini, pastikan ruang tamu memiliki jendela yang cukup besar dan bisa dibuka untuk memungkinkan udara segar masuk. Selain itu, pertimbangkan untuk menambahkan ventilasi tambahan jika perlu, seperti kipas angin atau alat pembersih udara, agar ruang tamu tetap terasa segar dan nyaman. Setelah memperhatikan ventilasi, kita beralih ke elemen dekoratif yang lebih menenangkan. Dekorasi berbentuk kepala hewan atau simbol yang agresif bisa menciptakan perasaan cemas dan ketegangan. Sebaliknya, pilihlah dekorasi yang memberikan rasa damai dan menenangkan. Patung-patung kecil, lukisan pemandangan, atau elemen dekoratif yang lembut akan menciptakan suasana yang lebih harmonis dan memberi rasa nyaman bagi penghuni rumah dan tamu yang datang. Dekorasi yang menenangkan membantu memperlancar aliran energi positif di dalam rumah. Meskipun dekorasi dengan tema alam dan binatang bisa memberikan kesan alami dan unik, penggunaan dekorasi yang berbentuk kepala hewan, terutama yang besar dan mencolok, sebaiknya dihindari dalam ruang tamu. Beberapa orang mungkin merasa bahwa menambahkan elemen-elemen ini dapat memberikan kesan berani atau artistik. Namun dalam beberapa budaya dan tradisi, dekorasi semacam ini justru bisa menciptakan perasaan tidak nyaman dan membawa energi negatif. Kepala hewan yang dipajang di ruang tamu dapat menimbulkan perasaan tegang atau cemas bagi orang yang melihatnya, dan bisa menciptakan suasana yang tidak ramah atau bahkan menyeramkan. Dalam Feng Shui, dekorasi yang berlebihan atau yang mengarah pada simbol-simbol yang dianggap menakutkan atau agresif dapat mengganggu aliran energi positif di dalam rumah. Hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan kualitas interaksi sosial di ruang tamu. Oleh karena itu, lebih baik memilih dekorasi yang menyenangkan dan menenangkan, seperti tanaman hias, lukisan pemandangan, atau patung-patung kecil yang membawa suasana damai dan bahagia. Hindari benda-benda yang bisa menciptakan ketegangan atau ketidaknyamanan dalam ruang tamu. Pintu depan rumah adalah titik masuknya energi positif. Posisi pintu yang tersembunyi atau terhalang bisa menghambat aliran energi baik ke dalam rumah. Sebaiknya, pastikan pintu depan terlihat jelas dan mudah diakses, sehingga energi positif bisa masuk dengan bebas. Pintu yang jelas dan terbuka menciptakan rasa aman dan nyaman, serta mendukung kelancaran rezeki dan keberuntungan. Pastikan tidak ada benda yang menghalangi pintu agar energi dapat mengalir lancar ke dalam rumah. Posisi pintu depan rumah sangat penting dalam menciptakan kesan pertama yang baik, dan ini berlaku juga untuk ruang tamu. Pintu yang tidak terlihat jelas atau sulit diakses bisa menghambat aliran energi positif yang masuk ke dalam rumah. Pintu depan adalah titik utama di mana energi masuk ke dalam rumah, dan jika pintu tersebut tersembunyi atau tidak mudah terlihat, bisa menghalangi rezeki dan keberuntungan untuk masuk. Dalam prinsip Feng Shui, pintu yang jelas terlihat dan mudah diakses dianggap sangat penting karena memberikan rasa keterbukaan dan kemudahan. Pintu yang berada di tempat yang strategis dapat membuat penghuni rumah merasa lebih aman dan lebih terbuka terhadap berbagai peluang dalam hidup mereka. Jika pintu depan rumah tertutup oleh tanaman atau dinding yang menghalangi pandangan, hal ini dapat menghalangi aliran energi baik dan menyulitkan rezeki untuk masuk. Untuk itu, pastikan pintu depan rumah berada di tempat yang mudah terlihat dan tidak terhalang oleh apapun. Buatlah akses ke pintu depan menjadi jelas, terbuka, dan mudah dijangkau agar energi positif dapat mengalir dengan lancar ke dalam rumah. Terakhir, kita akan membahas warna merah. Warna merah penuh dengan semangat dan energi, tetapi jika digunakan secara berlebihan, bisa menciptakan ketegangan dan perasaan yang terlalu intens. Sebaiknya, gunakan warna merah sebagai aksen atau pelengkap di ruang tamu, misalnya pada bantal atau dekorasi kecil, untuk memberi sentuhan semangat tanpa mengganggu kenyamanan. Kombinasikan warna merah dengan warna-warna yang lebih lembut dan netral, untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mendukung aliran energi positif.
Warna merah adalah warna yang penuh energi, simbol keberanian, dan kekuatan. Namun, jika digunakan secara berlebihan dalam ruang tamu, warna merah bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Warna merah yang terlalu dominan dapat memberikan kesan tegang dan memicu emosi yang kuat, sehingga bisa menciptakan ketidaknyamanan di ruang tamu. Selain itu, dalam beberapa budaya, warna merah yang berlebihan dipercaya dapat membawa ketegangan atau konflik dalam rumah tangga. Terlalu banyak warna merah dapat menurunkan tingkat kenyamanan penghuni rumah, membuat suasana menjadi panas, dan menghalangi terciptanya suasana yang harmonis. Untuk menciptakan keseimbangan, warna merah sebaiknya digunakan sebagai aksen atau tambahan yang tidak terlalu dominan. Misalnya, menggunakan bantal, lukisan, atau aksesori kecil berwarna merah dapat memberikan sentuhan semangat tanpa membuat ruang tamu terasa terlalu keras atau agresif. Kombinasikan dengan warna-warna yang lebih netral atau alami seperti putih, krem, atau abu-abu untuk menciptakan harmoni dan aliran energi positif yang lebih baik. Ruang tamu bukan hanya sekadar tempat berkumpul, tetapi juga cerminan dari keadaan dan energi yang ada dalam rumah. Penataan yang tepat, pemilihan warna, serta dekorasi yang bijak bisa membawa dampak positif yang besar terhadap suasana hati, keharmonisan, dan tentunya, kelancaran rezeki. Hindari pantangan-pantangan yang dapat menghambat aliran energi positif, dan pilihlah elemen-elemen yang mendukung kenyamanan serta kebahagiaan di ruang tamu. Dengan menciptakan ruang tamu yang nyaman, teratur, dan harmonis, Anda tidak hanya memberikan tempat yang baik bagi tamu, tetapi juga menciptakan suasana yang mendatangkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Ruang tamu yang penuh dengan energi positif akan membawa dampak baik bagi semua penghuni rumah, menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan mempermudah datangnya rezeki. Jadi, mulailah dengan perubahan kecil, dan biarkan ruang tamu Anda menjadi sumber energi baik yang mengundang kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Ruang tamu bukan hanya sekadar tempat berkumpul, tetapi juga cerminan dari keadaan dan energi yang ada dalam rumah. Penataan yang tepat, pemilihan warna, serta dekorasi yang bijak bisa membawa dampak positif yang besar terhadap suasana hati, keharmonisan, dan tentunya, kelancaran rezeki. Hindari pantangan-pantangan yang dapat menghambat aliran energi positif, dan pilihlah elemen-elemen yang mendukung kenyamanan serta kebahagiaan di ruang tamu. Dengan menciptakan ruang tamu yang nyaman, teratur, dan harmonis, Anda tidak hanya memberikan tempat yang baik bagi tamu, tetapi juga menciptakan suasana yang mendatangkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Ruang tamu yang penuh dengan energi positif akan membawa dampak baik bagi semua penghuni rumah, menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan mempermudah datangnya rezeki. Jadi, mulailah dengan perubahan kecil, dan biarkan ruang tamu Anda menjadi sumber energi baik yang mengundang kebahagiaan dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.